Semangat pagi! Selamat datang di talk show Learn with UAG. Kali ini aku berkesempatan untuk berbicara dan juga diskusi terkait program studi menarik nih di UAG. Dan alhamdulillah hari ini telah hadir narasumber yang sangat amat kece dan juga seru banget kalau misalkan teman-teman semua ajak ngobrol gitu ya. Tentu aja siapa lagi kalau bukan dosen ilmu komunikasi atau di UAG kita menyebutnya Communication in Leadership and Business. Please welcome Coach Randy. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar, Dil? Waalaikumsalam. Thank you Coach sudah hadir pada hari ini. Gimana Sama-sama. kabarnya Coach? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Boleh mungkin Coach disampaikan, dikasih tahu gitu ya sama audiens background pendidikan, pengalaman Coach Randy itu seperti apa sih? Oke, saat ini saya selain sebagai dosen di UAG University, saya juga sebagai seorang professional coach, khususnya di bidang komunikasi, public speaking, kemudian pengembangan tenaga pengajar, ya, trainers, termasuk juga pengembangan para pemimpin, dan fokus yang lainnya saya juga mengajar di bidang service excellence. Wow. Seperti itu. Keren banget. Aku pun admire gitu ya untuk bisa diajarin di dalam kelas sama Coach Randy. Nah, mengenai UAG dengan program studinya ilmu komunikasi, di spesialnya di sini tuh Communication and Leadership and Business. Nah, kenapa sih harus sangat spesifik itu, Coach, di ilmu komunikasi? Oke, untuk kita memberikan dampak, kemudian melakukan perubahan, itu kan kita perlu menyampaikan apa yang kita miliki, terutama ide, pemikiran, dan gagasan. Nah, untuk menyampaikan hal tersebut, kita perlu memiliki kemampuan mempengaruhi. Influence people. Nah, untuk mempengaruhi ini ya kita perlu banyak berinteraksi untuk meyakinkan mulai dari orang-orang di sekitar kita, kemudian stakeholders, dalam hal ini orang yang berinteraksi dengan kita, termasuk juga para pelaku usaha atau pebisnis. Nah, kuncinya ya kita harus mampu menyampaikan ide gagasan kita, kita harus mampu mempengaruhi, menginfluence mereka. Karena itu tidak ada hal lain yang wajib sekali kita kuasai kalau bukan komunikasi. Bagaimana kita ingin menyampaikan ide, gagasan kalau kita tidak berkomunikasi dengan baik? Betul. Bagaimana seorang leaders bisa mempengaruhi timnya atau orang-orang yang dipimpinnya atau sekitarnya kalau tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik? Karena itu di UAG University kita ingin menciptakan generasi emas calon pemimpin Indonesia masa depan. Yang mereka ini memiliki keterampilan berkomunikasi yang baik sehingga dapat menginfluence, dapat mempengaruhi orang-orang untuk bergerak bersama-sama melakukan perubahan menuju Indonesia emas. Jadi seperti itu, mereka ini nanti akan hadir sebagai seorang key opinion leaders, KOL. Yes, atau kalau mereka menjadi seorang profesional, mereka akan menjadi seorang professional communication specialist. Yes. Coach, kalau misalkan seperti itu nih ya, orang luar mungkin orang awam gitu ya, kenapa nggak ambil course public speaking aja? Kenapa harus S1? Oke. Jadi di dalam proses pembelajaran itu kita mengenal ada proses pembelajaran yang formal, proses pembelajaran informal, proses pembelajaran yang praktikal, dan juga proses pembelajaran yang teorikal. Nah, semua ini kita perlukan dan saling terkait. Apabila kita ingin memahami how to, caranya, langkahnya dalam melakukan proses komunikasi, atau bagaimana kita berbicara, teknik-teknik praktisnya, kita bisa mendapatkan melalui pembelajaran informal, ya, course yang singkat, sehingga kita bisa dapat nih teknik-teknik yang bisa kita lakukan saat itu. Namun untuk memahami proses keilmuan, bagaimana sih suatu teknik ini bisa hadir dan bisa kita gunakan? Seperti apa sih
satu langkah cara metode ini bisa berdampak dan dampaknya kuat dan luas, dan seperti apa akar asal dari teori dari yang kita praktekkan tadi, itu perlu pembelajaran cara berpikir yang lebih terstruktur. Nah, di dalam pendidikan formal, dalam hal ini adalah kita belajar di ilmu komunikasi di universitas misalnya, ini akan kita pahami falsafahnya, sejarahnya, impact-nya, pengaruhnya, bahkan teori-teori yang hadir tersebut dia ada itu karena perjalanan pengetahuan yang seperti apa. Sehingga ini membuat kita memiliki cara pandang yang lebih luas, kerangka berpikir yang lebih terstruktur. Kita tahu dari A sampai Z-nya, dan itu yang akan membuat kita menjadi seorang manusia yang lebih bijaksana. Dalam menyampaikan. Betul, bukan sekedar menyampaikan dengan cara, tapi kita tahu asal muasalnya, kita tahu kenapa kita menggunakan pendekatan ini, kita mengerti kenapa kita menggunakan teori ini, kita pun tahu apa impact-nya ke depan. Ini yang membedakan kita dengan kita hanya mengambil course seperti itu. Oke, great banget. Nah, kalau misalkan kita lihat ke belakang dan lihat lebih luas lagi nih Coach. Apa sih sebenarnya tantangan yang terjadi di perusahaan gitu ya? Dan sepenting itukah Gen Z harus belajar tentang communication in leadership and business? Nah, boleh diceritain tuh Coach, gimana tantangan di perusahaan atau di luar sana tentang komunikasi? Oke, ini menarik. Kita bicara tentang perusahaan, bisnis, kita berbicara tentang leadership, dan tadi poinnya kita berbicara tentang generasinya Dila lah ya, Gen Z katanya Dila. Saya tuh sebenarnya amat sangat menyayangi para Gen Z yang saat ini, sorry to say, kadang terlalu sering dijadikan atau dipojokkan sebagai ya sumber masalah. Bener gak sih tiba-tiba Gen Z ini penelitian apa Gen Z itu. Walaupun saya bukan Gen Z, tapi saya merasa bahwa ya nggak salah mereka juga sih, maksudnya kadang kita memunculkan stigma atau kita menghakimi dalam hal ini adalah Gen Z sebagai A atau tukang B atau generasi C lah katanya. Saya pendukung teman-teman Gen Z. Saya sangat support teman-teman Gen Z. Kenapa saya bilang begitu? Walaupun saya dari generasi yang berbeda. Setiap keperusahaan, suara yang disampaikan oleh para leaders, which is adalah kebanyakan generasinya generasi boomers, generasi Y gitu kan ya. Beberapa juga generasi X gitu ya. Permasalahannya ya yang mereka sampaikan tentang bagaimana berhadapan dengan anak-anak sekarang, seperti apa generasi milenial, zilenial, itu yang mereka keluhkan dimanapun. Mulai kelihatan tuh ya, mulai ada kelihatan tuh ya kan. Dan ketika saya bertemu dengan teman-teman para pekerja baru gitu kan ya, para eksekutif muda yang baru menginjak dunia pekerjaan, kan saat ini memang eranya mereka yang ada di perusahaan. Ya populasi mereka semakin banyak saat ini. Sudah masuk ke dalam perusahaan. Sudah masuk ke dalam perusahaan. Bahkan disinyalir 2030 kan ledakan penduduk terjadi dan mereka lah yang ada gitu. Artinya apa? Saya hanya khawatir sebenarnya era sekarang itu bukannya kita kedatangan generasi zilenial di eranya para baby boomers atau generasi X, jangan-jangan ini generasi lama ini yang masih hidup di generasinya zilenial. Nah, ya artinya kan bukan kita kedatangan tamu, jangan-jangan kita masih nyisa nih di generasinya anak-anak zilenial. Itu yang perlu disadarkan. Kenapa? Setiap saya ke perusahaan, itu bahasanya teman-teman generasi X, generasi boomers. Dan ketika saya ketemu teman-teman zilenial, apa yang mereka sampaikan? The same. Kok gini ya? Kok senior tuh gitu ya? Sama curhatannya. Artinya ini bukan salahnya si generasi yang mana. Permasalahannya adalah
kita paham nggak sih diri kita, generasi kita? Iya. Kita paham nggak sih diri orang lain, generasi orang lain? Dan kita paham nggak cara berinteraksi dengan orang yang berbeda generasi? That's the point. Oke. Jadi kalau kita sibuk menyalahkan, kita menyalahkan si generasi zilenial, atau zilenial menunjuk generasi boomers, ya mau sampai kapanpun nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu tengahnya. Namun kalau saya lihat lagi, apa yang terjadi, mungkin Dila melihat di UAG University, atau kita langsung berinteraksi dengan founder, guru kita Pak Ari. Kalau Dila lihat, saya rasa Pak Ari itu adalah generasi boomers yang sangat milenial, ya nggak sih? Yang sangat milenial, fleksibel, dan masuk ke semua generasi. Iya, termasuk ke generasi zilenial. Ya, artinya apa? Siapapun, generasi apapun, kalau bisa kenal diri, kalau bisa mengenal orang lain, dan tahu caranya berinteraksi, membangun relasi, itu bisa masuk kemanapun. Betul. Zilenial ke boomers, boomers X ke zilenial milenial, bisa kok. Ini yang kita ciptakan di UAG University. Ini yang terjadi di ISG Corporation. Jadi sebenarnya ini yang jadi tantangan di industri saat ini, di dunia bisnis. Dan sayangnya, satu, orang banyak saling menyalahkan generasi yang lain, menyalahkan orang lain, tanpa ingin memahami diri, memahami orang lain, dan memahami cara berinteraksi. Itu yang pertama. Yang kedua, karena komunikasi ini dirasakan adalah suatu aktivitas yang terjadi alami sejak lahir, ya kan? Sehingga merasa, oh saya sudah berkomunikasi gitu. Oh ngapain belajar komunikasi? Padahal, tahukah teman-teman bahwa komunikasi menjadi penyebab utama kegagalan relasi personal, individu, family, keluarga, sorry to say, perpisahan, dan bahkan kegagalan di dalam organisasi, 70% penyebabnya adalah komunikasi. So communication is crucial part juga ya di setiap area dalam kehidupan sebenarnya. Betul, di buku Lesson from the Top itu dikaji terhadap para pebisnis, para pemimpin hebat di Amerika. Dan sama, mereka menyampaikan ada satu keterampilan kunci yang wajib dikuasai sebagai kunci keberhasilan. Communication skill. So, tadi udah panjang banget ternyata seberapa pentingnya communication in leadership and business dan di segala area ya, Coach. Mungkin boleh nggak, Coach, ada case-case yang Coach sendiri itu rasakan dan hadapi gitu ya di luar terkait komunikasi menyebabkan kegagalan bisnis yang sudah Coach hadapi gitu. Ada yang cerita atau mungkin beberapa perusahaan terlihat bahwa akhirnya penurunan income pun jadi menurun gitu karena si communication ini yang kurang lebih gagal gitu. Saya cerita sedikit dari sisi personal ya. Artinya kita bisa melihat ini dari sisi profesional, personal, dari sisi individu dan juga bisnis. Kita boleh pinter, kita boleh mengerti apapun. Tapi kalau kepintaran dan apa yang kita pahami tidak terlihat oleh dunia luar, kita nggak akan jadi apapun. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Itu yang terjadi dengan saya pada saat saya sekolah dari SD sampai SMA. Saya selalu juara, pinter, tapi saya tidak jadi apapun. Saya tidak diajak kemanapun, saya tidak terlibat di acara apapun. Karena apa? Karena saya tidak pernah berani untuk mengangkat tangan menjawab pertanyaan guru yang padahal saya tahu jawabannya. Saya tidak pernah ingin mengangkat tangan kemudian mengatakan saya bisa, saya mau, saya coba. Saya tidak pernah berani untuk berbicara. Saya sangat miskin komunikasi saat saya kecil. Sehingga mau sepintar apapun, kita tidak akan menjadi siapapun kalau kita
tidak maju, muncul, menyampaikan ide. Apalagi idenya ide brilian. Apalagi idenya ide yang menginspirasi. Apalagi jangan-jangan ide kita itu bisa mengubah Indonesia loh. Betul. Dan ketika saya di ISQ pun, di UAG University, itu juga yang Dr. Ari Ginanjar sampaikan ke kita. Ini bukan tentang sepintar apa, tapi tentang apa ide yang kita punya, dan kita sampaikan, dan kita jalankan, dan kita usahakan untuk mencapai ide tersebut. Jadi bukan tentang sepintar apa Randy. Pak Ari sampaikan, saya bukan cari orang yang pintar. Tapi saya mencari orang yang punya ide, yang berani menyampaikan idenya, dan kemudian menjalankan idenya untuk dicapai. Tentu, apalagi orang itu udah pinter, udah berani, udah pandai bicara, udah bagus komunikasinya, oh udahlah, kita akan menjadi seseorang yang luar biasa. Tapi pinter aja, di belakang meja aja, diam aja, nggak cukup, nggak akan jadi apa-apa. Dila mungkin pernah atau terbayang lah wajah-wajah orang yang pinter tapi nggak jadi apa-apa. Karena apa? Pasti tidak berbicara, tidak maju ke depan, tidak menyampaikan pandangannya. Iya nggak? Setuju banget. Ini jadi mau sharing juga nih Coach ya. Dulu waktu SD, SMP, saya adalah orang yang aktif gitu. Tapi memang ketika situasi-situasi tertentu, kok nggak berani ya ngangkat tangan gitu ya. Dan memang rata-rata di SD, SMP, SMA, frekuensi rekan-rekan saya pada saat itu untuk ngangkat tangan dan berani menyampaikan ide itu sangat dikit gitu. Menjawab pertanyaan itu sangat dikit gitu. Jadi memang sepertinya kesimpulan yang saya ambil setelah lulus gitu ya, orang Indonesia tuh masih punya tingkat malu dan kepercayaan diri yang kurang untuk angkat tangan dan menyampaikan ide gitu ya. Sampai akhirnya saya sebagai alumni di ISQ Business School pada saat itu ada latihannya Coach di setiap kelas. Untuk angkat tangan aja dulu, semuanya harus angkat tangan. Latihan angkat tangannya dulu. Itu gitu aja udah susah banget ya. Itu udah susah banget. Kan kayak kalau misalkan semua orang udah angkat tangan, kita harus ready dong menjawab pertanyaannya akhirnya. Betul. Nah dari situ jadi saya jadi recall sih, oh iya benar. The important things tentang communication dan keberaniannya itu yang akan dibentuk. Dan itu kan yang sangat-sangat dipraktekkan di UAG University kan. Dila sendiri yang dipaksa gitu tuh untuk mengangkat tangan, dan kalau udah ngangkat tangan kan berarti udah ready buat bicara kan, siap kan. Nah, jadi di UAG University itu benar-benar kita disiapkan, dan di ilmu komunikasi memang kita ingin menciptakan teman-teman tuh harus menjadi key opinion leaders. Punya ide yang bagus, berani menyampaikan ide, menginfluence orang untuk bergerak menuju idenya untuk apa? Menciptakan perubahan. Mimpi kita Indonesia emas, itu kan yang menjadi cita-citanya UAG University gitu. Dan bisa dibilang seperti itu menjadi khalifah yang seutuhnya juga ya. Karena menyampaikan dan mengajak kepada kebaikan. Betul, mengajak orang kepada kebaikan, kita menyampaikan, menjadi khalifah. Bahkan di dunia pun menjadi orang-orang yang berhasil untuk membawa tujuan perusahaan. Tadi yang Dila tanyakan, ada nggak sih pengalaman-pengalaman perusahaan-perusahaan yang hanya gara-gara komunikasi jadi gagal? Banyak. Banyak perusahaan yang gagal mempertahankan bisnisnya. Banyak juga generasi kedua yang gagal melanjutkan bisnis orang tuanya. Dan penyebabnya adalah komunikasi yang tidak sampai. Cara mengkomunikasikan visinya. Kadang kita punya visi, kita punya pemikiran, kita punya cita-cita dan ide, mimpinya luar biasa. Hanya ada di kepala kita aja. Nggak dideliver, mau mendeliver, nggak tahu caranya. Satu. Kemudian pada saat kita punya ide, punya visi, punya misi, salah mendelivernya, salah arah. Bisa salah arah. Bisa salah arah. Banyak orang yang punya impian, idenya bagus, cara mengkomunikasikannya salah,
orang-orang yang dipimpin menjadi salah arah dan salah tujuannya. Salah arti, salah aplikasi. Salah aplikasi. Yang lebih mengerikan adalah visinya, mimpinya bagus, namun tidak bisa menyampaikannya. Boleh jadi masih aman tuh, karena orang tidak bergerak ke arah yang aneh-aneh. Yang kedua, menyampaikannya tidak benar, masih oke lah, orang salah arah, tapi boleh jadi belum berbahaya. Yang ketiga, punya tujuan yang bagus, menyampaikannya dengan cara yang tidak tepat, sampai kepada orang dengan makna yang berbeda, dan yang terjadi mereka melakukannya justru yang berlawanan, bukan dampak yang kita inginkan, tapi justru menghancurkan. Itu yang banyak sekali terjadi di organisasi, perusahaan, industri yang menyebabkan mereka tidak bertahan lama. Banyak sekali perusahaan startup yang stop pada usia-usia yang masih muda. Kenapa? Ini bukan tentang modal semata sih. Tapi ya again komunikasi. Kalau komunikasi kita tidak tepat, tidak sesuai, tidak clear, ya kan? Bagaimana kita ingin menginfluence orang? Kalau mereka tidak terinfluence, bagaimana mereka mau bergerak? Kalau mereka tidak bergerak, bagaimana mimpi kita bisa tercapai? Visi misi kita tercapai. Right, setuju banget. Dan kalau dari tantangan-tantangan tersebut nih Coach, apa sih yang dibawa? Apa sih solusi yang dibawa bagi lulusan S1 Ilmu Komunikasi tadi? Mereka bisa apa nantinya gitu dari tantangan-tantangan yang udah ada? So ini yang berbeda dari UAG University ya. Artinya di UAG University kan di episode sebelumnya saya rasa sudah dibahas bahwa pendekatan pembelajaran kita bukan dari luar kita paksakan ke dalam, outside in, tapi dari dalam kita munculkan keluar, inside out. Artinya apa? Saya ingat betul Pak Ari selalu sampaikan bahwa kita ini sebagai manusia, sebagai mahasiswa, kita tuh punya potensi. Dan Allah tuh sudah kasih. Kita ini kan adalah masterpiece-nya Allah. Ciptaan terbaik, sebaik-baiknya ciptaan kan. Betul. Kuntum khairu umat kan, katanya kan seperti itu. Jadi kita ini udah luar biasa. Artinya modal potensinya sudah ada. Tinggal di stimulus. Apa yang ada di dalam diri ini dia keluar. Sehingga Pak Ari sering bilang begini nih, kita ini manusia itu bukan gelas atau ember yang harus diisi, tapi api yang harus dinyalakan. Gitu. Jadi proses pembelajaran di UAG University sendiri adalah kita menyalakan api dari dalamnya, sehingga itu akan membara, membuat orang bergerak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pendidikan karakter ini menjadi landasan utama yang akan teman-teman lalui sepanjang kuliah kan. Betul. Dia merasakan sendiri ya sampai selesai kuliah tuh dijagain banget karakter, attitude. Kenapa sih Pak Ari sampai sedemikian, UAG itu sampai sedemikian menjaga? Ya berdasarkan kajian, penelitian terdahulu memang kalau mau berhasil dan bertahan itu nggak cukup hanya intelektual. Ya 10-20%. Tapi untuk kita bertahan dan berkembang, bertumbuh, ya emosional, spiritual, ya 80% akan membantu kita untuk berhasil dan sukses. Nah, di ilmu komunikasi, untuk orang bisa berbicara itu, untuk orang bisa berkomunikasi dengan baik itu, ternyata nggak cukup juga hanya bicara tentang skill dan knowledge. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Pada saat selesai kuliah S1, saya belajar semua teknik, teori, public speaking di semua sekolah yang ada di Jakarta. Semua. Dan saya menjadi penyiar radio di beberapa radio. Jadi MC di beberapa tempat. Artinya secara teknik, teori, sudah ditemukan. Gitu ya? Udah tahu gitulah. Namun, saya tidak menghasilkan apapun saat itu. Hanya sekedar apapun dalam artian ya udah apa yang saya pelajari sampai di sana, saya tidak membuat perubahan. Jadi hanya untuk diri saya saja. Kemudian
setelah saya bersama ISQ, Dr. Ari Ginanjar, UAG University, apa yang dilakukan adalah kita tuh dipantik ya, atau distimulus tadi apinya Api dinyalakan. Barulah kelihatan semua hal yang bisa kita jalankan, menciptakan sesuatu perubahan. And mungkin saya boleh bilang, semoga Pak Ari mengizinkan bahwa ilmu komunikasi itu one of mimpinya saya, yang jadi mimpinya ISQ juga, yang hari ini ada di UAG University. Sebelum kampus ada, waktu dulu kita masih training, itu memang di pikiran saya adalah, Pak, nanti kita akan ada sekolah komunikasi, School of Communication. Dan itu yang kemudian muncul, yang dinyalakan oleh Pak Ari tadi, sehingga apa yang saya miliki tentang skill dan knowledge, komunikasi itu menjadi berdaya, menjadi berguna, menjadi menciptakan sesuatu hal, perubahan. Dulu saya udah belajar kemana-mana, tapi karena belum dinyalakan, nggak jadi apa-apa. Ini yang berbeda dengan UAG. Kita tuh memang akan dinyalakan banget api dari dalam diri kita, sehingga kita akan menjadi apapun pada bidang masing-masing, pada passion masing-masing. Dan kita bukan hanya sekedar belajar ilmu komunikasi di UAG University, tapi kita ingin menciptakan para profesional yang spesialis dalam bidang komunikasi dengan turunan keilmuan dan prakteknya. Dan yang kedua, yang terpenting adalah menjadi seseorang key opinion leaders. Itu yang akan membawa perubahan. Kita bukan sekedar mau menyelesaikan, yang penting kuliah 4 tahun selesai. Enggak. Tapi kita pengen menciptakan para agen perubahan generasi emas yang akan menciptakan Indonesia emas 2045, insya Allah. Oke, amin ya rabbal alamin. Jadi that's the key opinion leader ya, output yang akan dikeluarkan, dan insya Allah mereka semua akan menjadi pemimpin yang dapat menyampaikan tentunya ya. Itu kebayang banget karena semua mahasiswa yang ada di sini aja, teman-teman saya, adik tingkat maupun kakak tingkat, mereka udah lihai dalam menyampaikan pendapat idenya. Apalagi lebih dalam selama 4 tahun berada di Communication in Leadership and Business gitu, selama 4 tahun berkuliah. Nah, buat yang memang udah tertarik sama program studi ilmu komunikasi nih Coach, keterampilan atau hobi apa sih yang harus dimiliki nih sama calon mahasiswa dari ilmu komunikasi? Mungkin biar mereka prepare atau bahkan mereka sadar gitu, oh iya hobi gue ini, gue ikut deh ke sini, kayaknya align sama mimpi gitu. Oke, kita lihat dari kajiannya World Economic Forum yang mengatakan for next mungkin 3-5 tahun ke depan ada 4 Cs of competencies yang perlu banget dikuasai. Apa tuh Coach? Communication, collaboration, creativity, and critical thinking. Jadi teman-teman mulai sekarang, teman-teman ikuti kegiatan-kegiatan yang dapat mengasah hal tersebut. Ya, seperti misalnya communication, teman-teman mulai aja berinteraksi dengan siapa aja. Ya, sekarang kita banyak platform yang bisa kita gunakan. Ya, it's okay, mulai aja dulu dari sosial medianya. Ya, teman-teman buat aja, kerjakan aja. Ya, mulai dari sana teman-teman berkolaborasi dengan orang-orang yang juga punya passion yang sama, punya minat yang sama, atau walaupun berbeda minat tapi ingin bersama-sama maju ke depan, kita bisa berkolaborasi. Kemudian ini yang perlu dilatih banget. Apa tuh Coach? Critical thinking. Oh iya, betul. Tadi one off, kita tuh terlalu takut untuk menyampaikan apa pandangan kita. Padahal itu adalah keterampilan, kompetensi yang sangat wajib dimiliki di dunia global. Betul. Gitu. Jadi kalau mau go global, ya kita harus critical thinking dan kreatif. Dan ini yang ingin kita ciptakan juga. Kita itu di ilmu komunikasi ingin menciptakan tadi ya professional communication specialist. Mereka juga adalah seorang key opinion leaders yang punya trait,
ya, kualitas, integritas, kemudian fact based driven, berdasarkan fakta. Jadi kita no hoax community di komunikasi kita ya. Jadi nggak ada hoax di kita. Jadi fact based driven, ya harus berdasarkan fakta seperti itu. Kemudian juga kita ingin menciptakan orang-orang key opinion leaders yang global mindset, critical thinking, ya, growth mindset, dan mereka yang selalu ingin memberi atau berkontribusi, memberikan impact yang besar untuk society, masyarakat. Jadi, kalau berkuliah di sini, kalau teman-teman hanya mikirin diri sendiri, hanya hidup untuk hari ini, mungkin bukan tempatnya. Karena di sini adalah tempat orang-orang yang mau berpikir tentang banyak orang, tentang masyarakat, tentang masa depan, memberi perubahan. Kalau memang teman-teman pengen hidupnya berarti, pengen jadi bagian dari perubahan Indonesia, bahkan dunia, di sini tempatnya. Great banget tadi, itu kayak apa ya, something yang bisa aku merasakan gitu ya, bisa membangkitkan semangat generasi Z untuk akhirnya nggak self mindset, maksudnya diri sendiri aja terus gitu kan, kita harus go global gitu. Dan satu lagi mungkin menjawab teman-teman zilenial juga yang selalu balik lagi ya, saya pembela zilenial ya. Karena saya sangat berempati dengan mereka yang saya agak nggak suka baca banyak kayak headline dijual gitu ya, kayak disalahin mulu. Menurut saya mereka tuh nggak gitu. Justru inilah saatnya Gen Z bahwa kalian tidak seperti yang disudutkan oleh banyak headline. Dan sekarang saya paham kok, justru Gen Z itu mereka tuh sangat ingin hidup mereka tuh punya arti untuk apakah organisasinya, apakah pekerjaannya, ya, apakah karirnya, apakah perusahaannya. Nah, kalau teman-teman adalah generasi zilenial yang berpikir bahwa ini saatnya saya membuktikan bahwa hidup saya itu saya ingin berarti, berdampak, berguna bagi banyak orang. Tempat teman-teman di UAG University, karena memang kita ingin bersama-sama ya meng-create gitu ya, meng-empower para generasi-generasi zilenial untuk bersama-sama membangun peradaban ya, membuat perubahan, kita wujudkan Indonesia emas. Saya rasa inilah saatnya generasi emas, generasi zilenial tadi bareng-bareng dengan UAG University. Kita bantah semua stigma dan juga semua headline yang menyudutkan kita, dan inilah teman-teman generasi zilenial yang siap menjadi agen perubahan Indonesia bersama UAG University, insya Allah. Thank you Coach. Dan kalau misalkan teman-teman nih ya penasaran kelasnya seperti apa sih, vibe-nya tuh kayak gimana, ambience-nya seperti apa, semenggebu-gebu Coach Randy kah yang menyampaikan gitu, pengen tahu lebih dalam juga, boleh banget untuk datang ke trial kelas kita. Itu ada semua program studi akan bisa teman-teman coba gitu ya, dan salah satunya tentu ada Communication in Leadership and Business. So dari Coach Randy ada tambahan? So tadi ya teman-teman, ini waktunya zilenial untuk membuktikan bahwa ini loh zilenial yang sesungguhnya. Kita adalah orang-orang yang siap memberikan kontribusi, bahwa kita ini berguna, bahwa kita ini adalah generasi yang cepat beradaptasi, critical thinkingnya luar biasa, dan juga global mindset. Dan kemudian teman-teman tunjukkan bahwa kita bisa, tunjukkan bahwa teman-teman punya kualitas, dan UAG University dalam hal ini ilmu komunikasi akan mendampingi proses teman-teman untuk melalui hal tersebut. Bahkan sebelum teman-teman menjadi mahasiswa pun silahkan, boleh ikut kelas kita seperti trial tadi, boleh ikut, bahkan teman-teman yang mau tahu seperti apa sih nanti kegiatannya, aktivitasnya, ada nggak sih kita datang langsung ke industri, itu teman-teman juga sudah bisa ikut pada program media visit kita, bahkan walaupun belum jadi mahasiswa. Dari ilmu komunikasi akan memfasilitasi itu. Bahkan nih Dil, teman-teman yang
baru mendaftar, Ya. artinya baru register sebagai mahasiswa di ilmu komunikasi, kita sudah ajak dan kita sudah kasih yang short course-nya dulu tadi. Betul. Training public speaking ya. Nah, jadi sedemikian bersemangatnya kita untuk menemani teman-teman dalam journey pendidikan ilmu komunikasi ini, karena bagi kita ingin menciptakan anothers Bapak Ari Ginanjar Agustian. Insya Allah. Yang menginspirasi Indonesia, yang seorang visionary leaders, seorang nasionalis yang luar biasa, yang mimpi beliau luar biasa, dan kita harus ciptakan pemimpin-pemimpin, ya salah satu contohnya adalah Dr. Ari Ginanjar, dan banyak lagi pemimpin-pemimpin nasional yang visioner di negeri ini. Dan kita ingin berikutnya adalah generasi zilenial yang menjadi seperti para pemimpin-pemimpin yang berpengaruh ini. Setuju banget Coach, dan kuncinya satu, bisa dimulai dari sekarang. Untuk teman-teman yang punya energi banyak terkait yang tadi udah Coach Randy sampaikan, yuk kita bisa buat perubahan dari sekarang dan mulai dari sekarang. So thank you teman-teman yang sudah menonton acara ini, talk show pada kali ini sampai akhir, dan tentu thank you so much Coach Randy sudah menemani. Semoga rekan-rekan di luar sana, teman-teman di luar sana mendapatkan manfaatnya dan bisa bertemu lagi di next episode. See you.